Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal matematika, yaitu PTS Gasal ya, yaitu yang kelas 6 ya, mata pelajaran matematika. Mari kita simak dari nomor 1. Pada bilangan ini ada bilangan ya, ini ada jutaan ya kan. Nah, diminta angka 4 itu menempati nilai berapa? Yang 4 itu di sini kan anak. Ini kan bacanya 1.543.962. Maka 4 ini masuk yang puluhan ribu ya kan? Ya, otomatis yang mana? Maka dia yang C. Gitu ya. Mudah ya anak ya. Jadi kita harus bisa membaca seperti ini. Ini pelajaran kelas 4 atau kelas 5 ya. Ini harus dihafal karena anak-anak kelas 6 harus sudah mahir akan hal ini gitu ya. Terus nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Ada tanaman dan hasil panen. Yang diminta itu adalah jumlah hasil panen padi dan jagung. Maka kita cukup lihat padi dan jagung ini ya. Nah, yang diminta adalah jumlah hasil, maka kedua hasil panen ini kita jumlah anak-anak. Nah, caranya gimana? Kita harus meluruskan urutan pada bilangannya ya. Misalnya gini, ini kan 1.223.086 ya. Dijumlah dengan berapa? 615.478 gitu ya. Nah, kita urutkan seperti ini. Jangan sampai langsung dijumlah, nanti akan keliru gitu ya. Nah, ini berapa ini? 6 tambah 8 berapa anak? 14, 51 ya kan. 9 tambah 7 6. Cari yang belakangnya angka 64. Mana itu? Otomatis yang B. Kita nggak perlu langsung sampai sini. Nanti ketika sudah 64 pasti dia adalah yang B ya gitu ya. Jadi anak-anak pasti bisa. Gimana? Mudah ya. Terus lanjut nomor 3. Hasil dari 17 dikurangi 18 dibagi 2 yaitu, nah di sini ada operasi pengurangan dan pembagian ya. Anak-anak harus ngerti nih mana dulu yang dikerjakan ya. Anak-anak kelas 6 sudah paham di bab 1, maka ini harus dibagi dulu, nggak boleh dikurangi, nanti akan keliru. 18 bagi 2 berapa? 9 ya kan. Maka 17 kurangi 9 yaitu adalah berapa anak-anak? 17 kurangi 9 yaitu 8. Otomatis yang B. Mudah sekali ya anak-anak ya. Insya Allah ini pasti bisa. Lanjut sekarang nomor 4. Hasil dari, nah ini dalam kurung penjumlahan dikali 8. Nah, di sini ada operasi penjumlahan tapi dikurung ya. Dan ini dikali. Maka kita nggak boleh mengabaikan kurung ini ya. Maka yang dikerjakan dulu adalah yang dikurung. Nah, yang perkalian nomor 2 gitu ya. Nah, kan anak-anak udah tahu ya. Yang pertama itu adalah perpangkatan ya kan. Terus dalam kurung, perkalian dan pembagian dan seterusnya. Nah, ini berapa nih? Ini 40. 40 kali 8 sama saja dengan 40 kali 8 ya. 4 kali 8 32 tambahin 0, maka yang A. Gimana? Mudah ya anak-anak ya. Anak-anak pasti bisa. Terus nomor 5. Di toko Sembada tersedia 13 karung tepung terigu ya, masing-masing 105. Nah, hari ini toko tersebut menerima kiriman tepung terigu 140 kilo ya. Berat tepung terigu di toko tersebut adalah, caranya gimana? Ya, ini kan ada 13 karung nih. Nah, setiap karung itu isinya 105, maka dikali ya. Dikali, maka 13 dikali dengan 105 ya. Habis itu dijumlah dengan 145. Nah, caranya gimana? Nah, kita perkalikan saja anak. 105 kita balik nggak apa-apa ya, sama saja. Dikali dengan 13. Ini 15, ini 1, ini 3, 105. Maka berapa ini? 1365 ya, ditambah dengan 145. Ini berapa? Nah, caranya gimana? Kita tinggal jumlahkan saja. 5 tambah 5 0, 5 1. 6 tambah 4 10 tambah 1 11. Cari yang belakangnya angka 10. Oh, ada yang B dan D. Mana ini ya? Kita cek lagi. Tadi kan 10 nih, 11 ya, 5 1, maka 3 tambah 1 4 tambah 1 5. Nah, cari yang belakangnya 510. Otomatis yang mana anak? Yang B gitu ya. Jadi tanpa kita menghitung semuanya ya, kita sudah tahu jawabannya, yaitu yang 1510. Insya Allah mudah ini ya. Terus yang nomor 6. Buria mempunyai persediaan buku tulis ya
162 buku. Ia membeli lagi 15 ikat. Padahal setiap ikat itu berisi 18. Maka caranya gimana? Ini dijumlah ya kan. Maka 162 dijumlahkan dengan 15 ya, atau 18 dikali 15 sama saja. 15 dikali 18. Habis itu buku itu dibagikan kepada 27 anak sama banyak ya. Maka dia dibagi dengan 27. Nah, pembagian ini harus dikerjakan dari atas dulu ya. Yang ini dulu kerjakan, habis itu dibagi. Tidak boleh kalau seandainya ini dibagi dulu, nanti akan keliru gitu ya. Nah, ini 162 ditambah dengan berapa anak-anak? 15 kali 18 itu berapa? 0 ya. 4, 12, 15. Berarti 270 ya kan? Dibagi dengan 27. Nah, ini sama saja dengan 162 ditambah 270 itu berapa? 400 berapa? 32 ya kan? 432 dibagi dengan 27. Otomatis 432 dibagi 27 yaitu adalah 16. Otomatis ketemunya yang D. Gimana? Mudah bukan? Jadi anak-anak, matematika itu tidak sulit sebenarnya. Kalau kita mau serius, kalau kita mau mencari dengan teliti dan cermat itu, insya Allah nanti jawabannya pasti ada ya. Lanjut nomor 7. Hasil dari 1, ini pecahan biasa, pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Caranya gimana? Kita pisah saja. Di sini nggak ada satunya kan, maksudnya nggak ada yang depan, ini ada, maka dipisah dulu. 1 kurangi nggak ada ya 1 ya kan. Nah, habis itu ini kali silang saja. 2 kali 8 16 ya kan, per 5 kali 8 ya 40, dikurangi 5 kali 3 15 per 40, maka ketemunya 1 per 40. Tapi di sini ada satunya, otomatis kasih 1 di sini. Nah, jawabannya berarti yang mana? Ya, udah bukan? Ini pelajaran kelas 4 ya, atau kelas 5 ya, insya Allah anak-anak pasti bisa. Nomor 8. Hasil dari, nah ini pecahan campuran lagi dikali dengan pecahan biasa. Biar mudah, maka pecahan campuran ini dijadikan pecahan biasa dulu. Depan kali bawah tambah atas. 1 kali 3 3 tambah 2 5, maka 5 per 3 dikali dengan berapa? 6 per 7. Ini bisa dicoret nih, 6 bagi 3 ya 2, maka 5 kali 2 10 per 7. Nah, ini kalau dijadikan pecahan campuran adalah 10 bagi 7 ya 1, sisanya 3 ya kan. Maka yang D. Gitu ya anak ya. Nana pasti bisa. Terus nomor 9. Nah, lagi-lagi ini adalah pembagian atau perkalian pecahan biasa dan campuran. Cara yang paling mudah adalah kita bisa menyederhanakan ini gitu ya. 12 per 15 itu sama saja dengan berapa nah? Semuanya dibagi 3, maka 4 per 5 ya. Maka dia 4 per 5 ya dibagi dengan depan kali bawah tambah atas. 1 kali 5 5 tambah 1 6, maka 6 per 5. Karena ini pembagian pecahan, maka dibalik ya. Jadi 5 per 6. Nah, ini berapa ini? Ini habis tinggal 4 per 6, yaitu 2 per 3, yaitu yang B. Mudah sekali ya anak-anak ya. Jadi pecahan pembagian pecahan itu menjadi perkalian, syaratnya apa? Yang di sini yang belakang ini dibalik gitu ya. Bagus. Lanjut nomor 10. Bilangan berikut yang paling kecil adalah, nah kita diminta nyari nih yang paling kecil itu yang mana gitu ya. Caranya gimana? Semuanya jadikan pecahan yang sama gitu ya. Kalau persen ya persen semua, campurannya semuanya campuran gitu ya. Kalau desimal semuanya desimal. Begitu juga dengan pecahan biasa. Maka saya suka yang pecahan desimal biar mudah gitu ya. Nah, ini 30%. Kalau jadikan pecahan biasa, pecahan desimal berapa anak? 30 bagi 100 yaitu 0,3. Kalau yang ini 1,5 ya kan 1, maka 1,5. Kalau ini tetap ya. Nah, kalau ini berapa nih? 3 bagi 4 adalah berapa? 0,75. Pertanyaannya adalah yang paling kecil. Nah, maka dilihat di belakang koma yang angkanya sedikit, otomatis yang C. Gimana? Mudah bukan? 0,3 kan 3 dengan 2 banyak yang 3, maka pilih yang C. Kadang-kadang anak-anak keliru di sini, 24 sama 3 banyak 24 gitu. Padahal tidak, di belakang koma yang lebih kecil yang mana, maka itulah jawabannya gitu ya. Terus kita lanjut nomor berikutnya, nomor 11. Bilangan 18% apabila diubah menjadi pecahan desimal itu berapa? Ya mudah saja ya. 18 bagi 100 berapa? 0,18, gitu yang C. Tinggal dibagi saja anak-anak. Insya Allah ini bisa ini. Kalau misalnya persen ya tinggal kita bagi 100 gitu ya.
bisa pakai porogapit, nanti akan ketemu sendiri jawabannya. Lanjut nomor 12. Hasil dari 6 3/4 tambah 0,725. Nah, yang diminta di sini pilihannya A, B, C, D ini adalah pecahan desimal. Maka anak juga harus menjadikan pecahan desimal di sini. Mudah ya, 3/4 itu kan 0,75 tambah 6, maka dia 6,75 ya kan. Nah, tinggal jumlahkan saja. Ini 5 tambah 2 7. Cari yang belakangnya angka 75, otomatis yang D gitu ya. Kalau misalnya nggak percaya, anak tinggal jumlahkan ini, nanti akan ketemu yang D. Mudah bukan? Insya Allah mudah. Terus nomor 13. 20% dari 150.000 itu berapa? Nah, caranya gimana anak-anak? Caranya adalah ini dikali dengan 150.000 ya. 20% itu sama dengan berapa sih? 0,2 ya kan? 0,2 atau 20/100. Nah, caranya boleh seperti ini, 20/100 dikali 150.000 ya kan. Nah, ini kan habis. Nolnya 1, ini habis. Maka tinggal 2 dikali 15.000 yaitu 30.000. Otomatis jawabannya yang A. Mudah ya anak-anak ya. Jadi soal matematika itu sebenarnya mudah. Yakinlah bahwa kita mampu gitu ya mengerjakan matematika. Soal sulit apapun, kalau kita serius, kalau kita fokus, insya Allah jawabannya akan ketemu. Lanjut nomor 14. Bu Rina mempunyai persediaan beras untuk 1 bulan sebanyak 9,7/10 kilo. Karena ada hajatan, berasnya ia gunakan sebanyak 5/4. Persediaan beras Bu Rina sekarang adalah, caranya gimana? Dikurangi saja ya kan. 9,7/10 itu sama dengan 9,7. 0,7 dari mana? 7 bagi 10 kan 0,7. Maka dia sama saja dengan 9,7. Atau kalau karena ini pecahannya jadikan pecahan campuran gitu ya, maka boleh kita menjadikan seperti ini. 9,7/10 ya dikurangi 5/1/4 gitu ya. Nah, di sini anak-anak bisa langsung ini ya, mencari ya hasilnya. 9 kali 5 berapa? 4 ya kan. Berarti antara A dan D. Habis itu 7/10 dikurangi 1/4. Padahal kan kita tahu 7/10 itu adalah 0,7 ya kan. 0,7. Nah, sedangkan 1/4 adalah 0,25. Nah, dikurangi saja. Nah, berarti 0,65. Nah, 0,65 ini kalau dijadikan pecahan desimal, dia sama saja dengan 65/100 ya kan. Nah, kalau misalnya bingung, boleh seperti dikalikan silang ya. 7 kali 4 berapa anak? 28 ya kan. Maka 48 atau 28? 28 ya. 28/40 dikurangi 10 kali 1 ya 10. Nah, sama dengan 18/40. 18/40 ini kalau disederhanakan sama dengan 9/20. Nah, kan tadi kan ada 4 nih, maka dia 4. 18/40 ini kan bisa disederhanakan menjadi, nah, otomatis jawabannya yang A gitu ya. Anak-anak harus ngerti, harus paham tentang menyederhanakan pecahan maupun mengurangi pecahan campuran seperti itu. Lanjut nomor 15. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki 12 orang, maka jumlah murid perempuan ada berapa? Nah, ini mudah saja. Laki-laki dan laki-laki dan perempuan, maka laki-lakinya 2, perempuannya 3. Laki-lakinya itu 12, maka perempuannya berapa? Caranya gimana? Ini kan 2 ini milik laki-laki nih. Maka 2 kok jadi 12 dikali berapa? Oh, kali 6, maka 3 juga dikali 6. 3 kali 6, 18. Otomatis ketemunya B. Mudah ya anak ya. Jadi anak-anak, soal apapun bentuknya gitu ya, kalau kita fokus, kalau kita serius gitu ya, maka sebenarnya mudah gitu ya. Kita tidak perlu takut menghadapi soal yang saya susah menghadapi matematika. Jangan seperti itu. Coba dulu baru kita menyimpulkan gitu ya. Kalau kita berusaha maksimal, fokus dan dengan serius gitu ya, insya Allah matematika menjadi mudah. Tetap belajar anak-anakku. Semoga di kelas 6 ini kalian semua sukses dan tetap menjadi anak yang keren, yang cerdas, yang prestatif. Semoga ini bermanfaat, membantu belajar anakku di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.